Halo guys, welcome back to my YouTube. Gua Tian dan gua hari ini bakal membahas sebuah mouse lagi dari Pressplay, yaitu Nova versi ketiga. Yang menurut gua sebenarnya worth it di harganya, yaitu di harga sekitar 300 ribuan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita bumper dulu yuk. Yap, sekarang di tangan gua sudah ada Nova versi ketiga, update dari versi kedua. Yang menurut gua update-nya ini hanya minor aja ya teman-teman. Ya, secara bahannya ini masih plastik ABS ya teman-teman, dengan finishing matte dan warna hitam dan juga ada teksturnya. Sebenarnya mouse ini punya dua warna ya, warna hitam dan warna putih. Tapi gua lebih milih warna hitam karena gua menganggap warna hitamnya ini cakep banget, lebih garang aja gitu. Nah, sekarang di bagian samping mouse-nya ini sudah ada rubber grip di bagian kiri maupun kanan, karena Pressplay menganggap mouse ini bisa digunakan di tangan kiri maupun di tangan kanan. Dan side buttonnya pun juga ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita juga bisa atur mouse-nya ini, side buttonnya ini mau kita matiin atau kita gunakan seperti apa. Nah, untuk penempatannya dongle sendiri, dulu itu kok nggak salah V2 ini di bagian punggung sini ya. Jadi ini bisa dilepas lalu kita ambil dongle-nya. Tapi sekarang semuanya sudah diubah oleh Pressplay, yaitu menjadi di bagian di bawah. Nah, di bawahnya ini juga ada disematkan sebuah magnet kecil ya, supaya dongle-nya ini nggak lari-lari. Menurut gua pinter sih Pressplay ya, membuat di bagian dalamnya ini ada magnetnya supaya nggak berisik, nggak kotak-kotak gitulah. Nah, tapi kalau di bagian innernya sebenarnya nggak ada update ya teman-teman. Untuk sensornya sendiri dia masih menggunakan PixArt 3325 dan clickernya ini menggunakan Huanyu yang diklaim oleh Pressplay sendiri bisa sampai 20 juta klik. Jadi kalian gak usah ragu, gak usah takut bahwa mouse ini bakal cepat rusak. Tapi baik lagi ya, gua tekankan semua ini balik ke cara pemakaian. Nah, lalu untuk wirelessnya sendiri ini punya 2,4 GHz ya teman-teman. Jadi nggak usah takut lagi bakal nyendat-nyendat atau bakal hilang koneksi. Semuanya ini gua pakai sih aman-aman aja, nggak ada masalah. Lalu lampu RGB-nya sendiri juga kita bisa atur ya teman-teman. Ini merupakan fitur yang menarik menurut gua, di harga 300 ribuan punya lampu RGB yang kita bisa atur sendiri warnanya seperti apa, terus efeknya mouse seperti apa. Itu semua kita bisa atur di aplikasi. Nah, secara fitur sebenarnya sih mouse ini lumayan lengkap. Kita juga bisa atur polling rate-nya. Polling rate misalnya dari 125 sampai 1000. Itu kita bisa atur semuanya di aplikasi. Lalu juga di mouse ini kita bisa menggunakan makro ya teman-teman. Misalnya kalian mau sematkan sebuah makro, kalian bisa atur juga di aplikasi. Nah, untuk selanjutnya indikator baterai sebenarnya ada di aplikasi ya teman-teman. Tapi sebenarnya di mouse ini juga ada sebuah indikator, sebuah lampu LED kecil seperti di bawahnya mouse wheel. Nah, itu dia kalau misalnya mulai lowbat dia bakal kedip-kedip merah, dan ketika dicas dia juga bakal kedip-kedip warna merah, biru dan hijau. Secara experience gua pakai selama 2 minggu sebenarnya sih nggak ada masalah. Hanya aja satu keluhan gua, yaitu bagian side buttonnya. Yaitu side buttonnya ini punya kualitas yang menurut gua sih di bawahnya bagian bagian utamanya mouse ini ya, maksudnya bagian punggung, bagian kliknya ini semuanya tuh kayak bagian side button ini beda sendiri gitu. Gua nggak tahu apakah memang dibedakan atau hanya dari dalamnya, yaitu springnya aja. Karena selama gua pakai, gua paling takut kalau bagian ini nih paling cepat rusak karena gua paling sering pakai. Selebihnya sih nggak ada ya. Lalu juga sensornya 3325 dari PixArt ini juga nggak ada masalah menurut gua. Gua pakai main buat Valorant, gua pakai buat produksi, gua pakai buat kerja pun juga nggak ada masalah. Dan baterainya 650 mAh ini juga bertahan hampir 3-4 hari tergantung penggunaan ya teman-teman. Tapi gua pasti selalu ngecasnya di hari ketiga maupun mau masuk hari keempat. Biasanya itu sudah tinggal 10% gitulah. Nah, kalau udah tinggal segitu ya gua langsung colok aja kabel Type-C-nya. Dan juga teman-teman mungkin yang sudah beli mouse ini juga jangan sampai lupa untuk mendaftarkan mouse ini ya di websitenya Pressplay, itu kayak Google Form gitu. Nanti gue bakal taruh linknya di deskripsi supaya mouse kalian ini bisa ada garansinya gitulah. Dan kalian juga yang mau beli mouse ini jangan lupa juga kalau misalnya kalian beli dan udah sampai, itu langsung didaftarkan di link tersebut.
Ya mungkin itu aja sih menurut gua dari mouse ini ya. Gua nggak ada keluhan sama sekali kecuali satu itu. Kalian bisa share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu nih teman-teman kalian lagi ada yang nyari mouse yang worth it lah di harga 300 ribuan. Menurut gua Nova V3 ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Oke, itu aja dari gua. Kalian bisa bantu subscribe, kalian bisa bantu like dan share ke teman-teman kalian semua. Siapa tahu video ini membantu dan juga memberikan sebuah insight baru lah buat kalian ya. Oke, thank you. Gua Christian. See you in the next video. Bye bye.